Bab 603. Menukar obat. Memikirkan hal ini, Gita diam-diam melirik Audrey Han sejenak. Dia melihat Audrey Han yang menatapnya dengan penuh perhatian. "Maaf, telah membuatmu menderita karena aku. Apakah dia mempersulit dirimu?" Tatapan penuh perhatian ini membuat Gita semakin tidak berani menatap Audrey Han. Dia merasa telah melakukan hal yang sangat bersalah kepadanya. "Tidak, tidak ada. Aku hanya terkejut saja." "Baguslah kalau begitu." Audrey Han merasa tenang. Sebenarnya, Gita tiba-tiba mengangkat kepalanya, kemudian menatapnya dan ingin mengatakan sesuatu tetapi pada akhirnya tidak dia katakan. Audrey Han mengeluarkan ekspresi yang bingung. Kenapa?" "Tidak apa-apa." Gita langsung menunduk, tidak berani langsung menatap Audrey Han. Sudahlah, karena obat sudah diberikan kepadanya, dirinya lebih baik tidak mengatakannya lagi. Tok-tok. Pintu kamar tiba-tiba diketuk, dua wanita dengan pikiran yang berbeda langsung menegakkan tubuh, dan wajah mereka di waktu yang sama juga berubah menjadi pucat. Itu adalah Golden Ye. Audrey Han memberikan tatapan meminta bantuan kepada Gita, wajah Gita juga terlihat tidak baik, dan hanya mengangguk kepadanya. "Audrey." Suara pria yang berat muncul dari luar. Ketika Audrey Han mendengar suaranya, tangannya langsung mencengkram spray kasur dengan erat, lalu menggigit bibir bawahnya tidak berbicara. "Aku masuk ya?" Setelah Golden Ye bertanya, tidak menunggu jawaban dari dalam, dia langsung membuka pintu dan masuk ke dalam. Ketika melihat sosok yang tinggi dan besar masuk ke dalam, Audrey Han merasa seluruh bulu kuduknya berdiri. Tubuhnya juga langsung menyondong ke arah bantal. Botol yang diberikan Gita tadi dia letakkan di bawah bantal. Jika dia memiliki maksud untuk mencarinya, mungkin saja dalam sekejap dia sudah dapat menemukannya. Jika dia menemukan obat tersebut, maka sesuai sifatnya. Audrey Han sepertinya tidak berani membayangkannya lagi. Apakah dirinya masih bisa menerima emosi amarah dari dirinya sekali lagi? Dia menggigit bibir bawahnya. Nada bicaranya terdengar sedikit keras, bibirnya yang digigit mengeluarkan sedikit darah. Gita yang berada di samping dengan canggung berkata, "Ceo Ye, aku datang ke sini untuk memberikan Audrey Han dokumen." Setelah mengatakannya, dia segera mengeluarkan dokumen dari dalam tasnya, lalu memberikannya kepada Audrey Han. "Audrey, kamu lihat dokumen ini, jika tidak ada masalah, kamu cukup menandatanganinya saja dan aku akan membawanya kembali ke kantor." Golden Ye melirik Gita sejenak, dan muncul senyuman cibiran dari dalam tatapannya. Aktingnya hebat sekali. Ada Golden Ye yang sedang melihat di sana, bagaimana mungkin Audrey Han dapat dengan serius membaca isi dokumen kerja sama tersebut. Namun akting tetap harus dilakukan. Dia menerima dokumen tersebut dan berpura-pura membacanya, lalu mengambil pena dari Gita, dan menandatanganinya di halaman belakang. "Sudah." Gita mengemasi dokumen dan penanya, lalu menatap Golden Ye dan menatap Audrey Han kembali, kemudian dengan ragu bertanya, "Kalau begitu, aku boleh kembali ke kantor?" Audrey Han tahu dia tidak dapat bertahan lama di sini, dirinya yang pernah menjadi istri Golden Ye saja merasa takut di kondisi seperti ini, apalagi Gita. Sehingga dia mengangguk, dan memberikan tanda kepada Gita untuk kembali ke kantor. Setelah menerima persetujuan dari Audrey Han, dia dengan cepat melangkah keluar. Ketika melewati depan Golden Ye sepertinya langkah kakinya bertambah lebih cepat, lalu dengan cepat menghilang dari dalam kamar. Kamar yang begitu besar, sekali lagi hanya tersisa Audrey Han dan Golden Ye. Mungkin karena melakukan kesalahan, jadi Audrey Han sama sekali tidak berani menatap mata Golden Ye. Setelah Gita pergi, dia langsung menarik selimut dan berbaring. Ketika berbaring, dia masih dapat merasa tonjolan dari bawah bantalnya, dan itu adalah botol obat yang dia masukkan tadi. Sehingga dia merubah posisi kepalanya. Suara langkah kaki di belakang tubuhnya mendekat, dan suara Golden Ye muncul dari belakang. "Jika sudah bangun, makanlah dahulu." Gita tidak menanggapinya, dan hanya berkata, "Aku tidak lapar, aku tidak mau makan. Ingin aku menggendongmu?"
Ucapan ini, seketika membuat Audrey Han emosi. Dia membuka selimutnya, lalu dengan kesal menatap Golden Ye. Apakah setiap hari kamu harus memaksa aku? Jika tidak makan bagaimana ada tenaga? Golden Ye menatapnya dengan tatapan dingin, dan dengan nada dingin berkata, aku berikan dua pilihan, satu aku menggendongmu, kedua kamu bangun sendiri. Ucapan ini terdengar sangat konyol, apakah dia dapat memilih pilihan pertama? Dia benar-benar sikap Golden Ye ini, namun dia lebih khawatir Golden Ye menyadari pil kebon yang dia sembunyikan. Dia kembali memberikan tatapan yang sama, dan dengan nada dingin berkata, tidak perlu, aku sendiri memiliki kaki untuk berjalan. Kemudian dia membuka selimut dan duduk, lalu turun dari kasur. Keadaan sedang mendesak, lebih baik bawa dia keluar dahulu baru berbincang lagi. Lagi pula di dalam kamar ini ada benda yang dia sembunyikan. Melihat Audrey Han turun, tatapan Golden Ye tertuju ke kasur, dia tetap tidak tenang, sehingga dia berjalan ke sana, dan mengambil botol obat di bawah bantal. Melihat botol itu adalah botol yang dia berikan kepada Gita tadi, dia baru mengembalikan botol ke tempat yang semula kembali. Lalu ikut Audrey Han turun ke bawah. Di atas meja makanan, makanan sudah disiapkan dengan sangat banyak, karena Golden Ye mengundang koki pribadi, sehingga semua makanan telah disiapkan dengan baik, dengan gizi yang seimbang. Jika sebelumnya, Audrey Han dapat memiliki nafsu makan yang besar, tetapi sekarang dia benar-benar tidak memiliki niat untuk makan, dia pasti harus mencari waktu untuk memakan pil kebon tersebut. Jadi ketika makan Audrey Han menyantapnya dengan cepat, dan ketika dia bersiap melepaskan mangkuk sumpit dan naik ke atas makan obat, sebuah tangan mendekatinya, Golden Ye mengambil satu butir nasi dari sudut bibirnya. Apakah kamu ini hantu kelaparan? Sebuah ucapan yang tidak lembut, muncul dari mulut Golden Ye. Audrey Han dengan kesal mengangguk, benar, aku adalah hantu kelaparan, sekarang aku sudah selesai makan, apakah aku boleh naik ke atas? Atau aku harus menunggumu hingga selesai makan di sini? Golden Ye tanpa berpikir juga tahu apa yang ingin dia lakukan di atas, bagaimanapun dia sudah menukar obatnya, tidak masalah jika dia ingin memakannya, sehingga Golden Ye tersenyum, lalu dengan pelan berkata, tidak perlu, kamu naik saja. Mendapatkan persetujuan darinya, Audrey Han segera meletakkan mangkuk sumpit di tangannya, lalu berdiri dan naik ke atas. Ketika tiba di atas Audrey Han merasa bingung, orang ini kenapa tiba-tiba berubah menjadi mudah menyetujuinya, apakah dia tidak khawatir dirinya memakan obat setelah kembali ke kamar? Tidak, seharusnya Gita telah menipunya, sehingga dia merasa dirinya tidak memiliki pil kebon, sehingga dapat begitu tenang kepadanya. Sembari berpikir, Audrey Han dengan cepat kembali ke dalam kamar, mungkin karena melakukan kesalahan. Setelah kembali ke dalam kamar dia segera mengunci pintu kamar, lalu berjalan ke depan kasur, dan mengeluarkan pil kebon dari bawah bantal, langsung menuangkannya di telapak tangannya, tanpa menggunakan air, langsung menelannya. Ketika menelan obat dia tersendak, Audrey Han merasa tidak nyaman beberapa saat, tetapi dengan cepat membaik kembali, pil kebon harus memakannya dengan jarak waktu, dalam waktu 72 jam harus makan satu pil, lalu 72 jam selanjutnya harus makan satu pil lagi, jadi botol obatnya ini harus disimpan dengan baik-baik. Tetapi dengan sifat Golden Ye, mungkin malam ini akan mencari masalah dengannya lagi, jadi dia harus menyembunyikan obat ini, tidak boleh meletakkannya di atas kasur, tetapi kamar begitu besar, dia dapat menyembunyikannya di mana. Setelah berpikir beberapa saat, Audrey Han membuka lemari baju, lalu mencari sebuah mantel, dan menyembunyikan pil kebon di dalam sakunya. Dia berpikir Golden Ye tidak mungkin menyentuh saku ketika sedang mencari mantel. Setelah menyembunyikannya, tanpa sadar Audrey Han tersenyum, kira-kira ini adalah waktu tersenang selama beberapa hari ini, karena sebelumnya dia selalu dibelenggu oleh Golden Ye. Memakan obat dengan diam-diam seperti ini, kita lihat saja bagaimana dia membuat dirinya hamil. Tiba saatnya, Golden Ye pasti akan kehilangan kewaspadaannya, lalu di saat itu dirinya dapat menjaga jarak darinya. Bersambung.